Halo teman, apa kabar? Kita akan membahas mengenai kartu nama. Apa sih makna, fungsi, kegunaan kartu nama bagi orang Jepang? Kartu nama seperti ini. Bila kita bertemu, maka kartu nama itu langsung menghadap kepada mereka. Begitu kita berikan menghadap kepada mereka, mata mereka langsung menuju kepada perusahaan dan jabatan. Begitu dia lihat perusahaan kita perusahaan kelas 1 dan kita adalah misalnya general manager, sementara dia tahu dia adalah manajer, maka dia akan segera menunduk. Dia akan segera menunduk dalam. Begitu juga lawan kita, begitu dia menerima kartu nama kita, begitu dia baca, oh ini manajer di depan saya, sementara saya general manager, maka saya menunduknya sedikit aja, memberi kesempatan kepada yang manajer untuk lebih dalam. Bayangkan kalau saya yang presiden direktur, begitu menunduknya dalam, sementara si manajer harus lebih di bawah dari yang dianggapnya lebih tinggi jabatannya, itu kan bisa dia jadi jatuh untuk atau terjengkang ya bahasa kasarnya. Untuk itu Jepang saling mengetahui, itu diajarkan ketika mereka baru masuk, bahwa bila Anda jabatannya lebih tinggi, beri kesempatan untuk dia, jangan terlalu rendah. Jadi cukup segini supaya dia segini. Tapi kalau Anda sudah dalam sementara ada jabatannya posisi tinggi, dia akan lebih bawah, kasihan sekali. Jadi demikian makna kartu nama bagi orang Jepang. Kali ini topiknya mengenai give and giving, saling memberi dalam kebudayaan Jepang. Kalau kita pergi ke Jepang, maka kita akan heran di mana tempat-tempat di Jepang itu selalu disediakan kado-kado kecil dibungkus dengan amat sangat cantik dan sangat luar biasa. Arti alat pembungkus, arti dari bagaimana memberi itu merupakan salah satu kebudayaan terpenting dalam kebiasaan terpenting dalam kebudayaan Jepang. Ya, di Jepang kalau ada hari bapak, maka ada hari ibu. Kalau ada hari nenek, maka ada hari kakek. Kalau ada hari orang tua, maka ada hari anak-anak. Selalu ada pertukaran. Give and giving, okuri mukai, saling memberi. Nah, itu gimana sih ceritanya? Kenapa itu sangat luar biasa dan hampir semua orang mengatakan Jepang itu, wah, dia mempunyai ide yang amat sangat luar biasa dalam saling memberi. Ini contoh yang paling sederhana, budaya kita dengan budaya Jepang. Pada suatu hari orang Jepang datang ke suatu lokasi dan dia bertanya. Kebetulan dia bertanya kepada anak teman saya yang diceritakannya lagi kepada ibunya. Dia ketemu sama orang Jepang katanya, lalu bertanya rumah seseorang. Lalu anak itu dengan ramahnya menunjukkan dan akhirnya Jepang itu bertemu. Sudah selesai saja. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu Jepang itu mencari anak itu. Dan begitu ketemu, ya karena udah ngerti rumahnya dekat situ, ya karena kebetulan anak itu ada di depan rumah. Datang lagi Jepang itu, lalu Jepang itu memberikan bingkisan. Dia terkejut, kok saya ini kok dikasih, Jepangnya baik. Mereka taunya Jepang baik, udah itu aja. Lalu kemudian dia cerita kepada ibunya, yang ibunya itu kebetulan merupakan teman saya, jadi saya mengertilah. Nah, dia cerita tentang kejadian itu. Lalu saya bilang bahwa Jepang itu sangat amat menghitung. Jadi nggak ada yang namanya gratis. Kita aja, ya udah kita tunjukin, buat Jepang itu nggak ada yang gratis, ya. Nah, terus kenapa begitu? Ketika dia bertanya kepada anak Anda, lalu anak Anda menunjukkan, lalu dia bertemu dengan orang dimaksud dan dia merasa tertolong, maka itu adalah hutang bagi
orang Jepang tersebut. Lalu kemudian dia cari lagi anak itu dan ternyata dia ketemu karena memang sudah disiapkan. Aduh, waza-waza sekali ya. Nyempet-nyempetin banget ya itu si bapak Jepang itu mencari anak itu. Tapi itulah bagian dari kebudayaan Jepang. Mereka sangat takut untuk berhutang. Itulah bagian dari hutang. Walaupun yang dihutangin juga nggak ngerti. Nah, itulah kebiasaan Jepang.